Halo semuanya, balik lagi sama Anto dari tim marketing OTR.id. Pada kesempatan siang hari ini, Anto mau mereview satu buah mobil listrik yang baru lahir di Indonesia pada tahun 2023 ini di bulan Agustus lalu, tepatnya di acara Gias. Ini dia, Hyundai Ioniq 6. Nah, sebelum ngomongin mobil ini, Anto mau cerita sedikit nih mengenai Hyundai Ioniq 6 dan Hyundai Ioniq 5 gitu ya. Dia sama-sama bermesin tenaga listrik. Hyundai Ioniq 6 ini memiliki baterai 77 kWh dengan jarak tempuh di 519 km. Sedangkan yang sebelumnya Hyundai Ioniq 5 itu baterainya 72 kWh dengan jarak tempuh 451 km dalam keadaan baterai 100%. Artinya mobil ini memiliki beda 5 kWh daya baterainya, hanya saja jarak tempuhnya bisa sampai berbeda 50 km lebih gitu ya. Artinya mobil ini bisa sampai 500 km buat jarak tempuhnya. Kenapa begitu? Karena kita lihat desain mobil ini sangat ergonomi sekali, sampai-sampai si Hyundai ini mengklaim hambatan angin di mobil ini hanya 0,2%. Gitu. Jadi dengan baterai yang 77 kWh tadi, mobil ini dapat menempuh jarak sejauh 519 km. Itu perbedaan antara Hyundai Ioniq 6 dan Hyundai Ioniq 5. Sekarang kita masuk lagi ke mobil ini. Nah, kita lihat di bagian depan mobil ini, dia memiliki lampu LED di bagian di RL-nya yang kotak-kotak seperti ini nih. Ketika mesin menyala, mobil ini lampunya juga menyala di RL-nya. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian headlamp-nya, di bagian lampu utamanya, dia memiliki LED proyektor, di mana lampu jauhnya di bagian dalam. Ya, lampu sennya juga bergantian di sini ketika sen menyala, lampu di RL-nya mati. Gitu ya. Itu di bagian headlamp. Kemudian kalau teman-teman lihat di luar warna hitam ya, di bagian tengah ini ada list hitam. Dia memiliki 4 buah sensor parkir. Nah, turun ke bagian bawah, dia di sini ada radar. Di mana radar ini sudah mendapatkan penambahan fitur dibandingkan dengan Ioniq 5 sebelumnya. Di mana di radar ini juga dia bisa membaca traffic jam alert. Di mana kalau misalnya kita lagi macet, kemudian kendaraan di depan kita sudah jalan, dia akan otomatis ikut berjalan juga tanpa kita harus memencet tombol apapun. Ya. Itu di bagian depan mobil Hyundai Ioniq 6. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Di bagian samping ada penyegaran untuk velgnya, berbeda dengan Ioniq 5. Di Hyundai Ioniq 6 ini velgnya lebih kelihatan banyak patahan-patahan yang menambah mobil ini jadi lebih agresif. Dia menggunakan ring 20 dengan profil ban 245/40. Nah, bannya menggunakan ban Pirelli P0. Oke, sekarang kita naik ke bagian spion. Nah, di bagian spion sini kalau teman-teman lihat, aku buka dulu. Nah, di bagian spion ini, dia ada kamera untuk teman-teman melihat blind spot ketika melalui jalan yang sempit atau sedang berpapasan dengan mobil lain untuk melihat bagian kiri supaya bannya nggak jeblos ya. Di bagian spion juga ada lampu sennya yang kotak-kotak seperti lampu di RL-nya. Kemudian ke bagian handle pintu, dia masih sama seperti Hyundai Ioniq 6. Terus di bagian bawah, kalau teman-teman perhatiin, dia memiliki warna yang berbeda antara warna bodi dan warna under spoilernya. Itu berlaku untuk semua warna mobil ya. Dan kita ke bagian atas mobil ini, dia menggunakan sunroof yang bisa terbuka kacanya sampai di batas akhir sini. Dia hanya sunroof, tidak panoramik, karena kalau panoramik akan membuat kaca ini sampai ke nutupin pintu belakang, malah kurang bagus dan kurang nyaman juga untuk driver ngelihat spion di tengah.
Sekarang ke bagian belakang, di kaca belakang sini polos, tidak ada wiper, tapi dia sudah dilengkapi sama rear defogger. Kenapa sih di Ioniq juga, di Ioniq 5 sebelumnya tuh nggak ada namanya wiper. Jadi si Hyundai menghilangkan wiper untuk menambah ergonomis mobil ini. Makanya tadi Anto jelasin di awal, persentase ergonomis mobil ini mencapai 0,2% ya. Oke, di bagian bawah kaca sini ada seperti tailgate. Kemudian di bagian bagasinya juga dibuat patah seperti tailgate. Jadi seperti ada dua tailgate, menambah kesan sporty di mobil Hyundai Ioniq 6 ini. Nah, di bawah tulisan Ioniq 6 ini, dia ada lampu di RL memanjang dari kanan ke kiri mobil ini. Untuk ketika mesinnya dinyalakan, dia akan meredup. Tapi ketika lampu utama dinyalakan, di bagian ductile ini dia menyala, di sini juga menyala. Dan lampu sennya juga ada di bagian bawah di RL sudut kanan dan kiri mobil ini. Jadi ketika malam nih lampu utama dinyalakan, dari sini sampai ke sini dia nyala. Dan begitu lampu rem diinjak, dia akan lebih terang lagi. Ya. Lampu mundurnya ada di mana? Lampu mundurnya ada di sini nih. Di bagian bawah sini lampu mundurnya ya. Oke, di bagian belakang cukup sekian. Sekarang kita masuk ke bagian dalam ya. Sekarang kita udah ada di bagian dalam interior Hyundai Ioniq 6. Kalau teman-teman tadi perhatiin, begitu Anto masuk dan Anto tutup pintu bagian depan ini, bangkunya langsung ngikutin ke posisi mengemudi Anto sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada dua buah pengaturan memory seat. Jadi kalau mobil ini dipakai oleh pasangan kayak suami istri, di memory seat 1 posisi berkendara si suami, di memory seat kedua posisi berkendara si istri. Nah, dia akan menyesuaikan ketika salah satu orang tersebut masuk, atau kalau misalnya belum menyesuaikan tinggal dipencet aja. Misalnya si istri yang masuk, pencet aja memory seat bagian 2 di tombol sebelah kanan ini ya. Oke, sebelum lebih jauh interiornya Hyundai Ioniq 6 ini kita bahas, Anto mau ingetin teman-teman, di OTR ID saat ini lagi ada promo super besar di bulan September, dimana diantaranya ada DP mulai 5%, kemudian juga ada bunga rendah mulai 0%, DP murah mulai 5 jutaan, dan kita juga masih banyak promo lainnya. Pembelian mobil secara cash, kredit, COP kantor, tukar tambah, cash bertahap pun juga kita bisa. Jadi buat semua teman-teman yang mau tahu promonya lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kita di www.otr.id, Instagram kita di @otr.id, atau nomor WhatsApp yang ada di bawah sini ya. Tuh, sekarang kita lanjut lagi ke bagian interiornya. Sebelum Anto lanjutin, kita nyalain dulu mesinnya ya. Oke, mesinnya udah menyala dan inilah mobil listrik. Sangat senyap dan minim getaran ya. Sini masuk biar kelihatan semuanya. MID-nya dan head unitnya dia sudah menyatu memanjang. Di bagian head unitnya, di bagian slide utama dia menunjukkan waktu ya. Kemudian juga ada kapasitas baterainya tinggal berapa persen. Di sini ada 71% baterai dan jarak yang bisa ditempuh 411 km. Oke, kalau kita swipe ke kiri, dia ada EV. EV ini dia menampilkan seperti yang tadi. Kalau AC-nya mati seperti saat ini, dia dapat menempuh jarak 411 km dengan baterai 71%. Coba Anto nyalain AC-nya ya. Di bagian sini cara nyalain AC-nya. Nah, ketika AC menyala, dia akan menunjukkan juga nih, dengan AC menyala, kondisi jarak tempuh yang bisa ditempuh adalah 377 km. Tapi ini tergantung dari hambatan yang kita temuin di jalan raya ya. Udah gitu di sini ada pengaturan phone untuk Bluetooth. Kemudian di sini ada phone rejection, ada voice memo, ada climate control buat AC. Kalau yang driver mau AC-nya tidak terlalu dingin bisa dinaikin ke 19, dan passengernya sebelah kiri bisa tetap 17 ya. Kemudian ada warmer ventilation. Nah, ini fungsinya untuk pendingin kursi dan penghangat kursi. Tinggal dipilih deh. Ini bisa di setel ya. Kemudian
Ada quiet mode. Quiet mode ini berfungsi kalau teman-teman semua lagi pergi bersama keluarga, bawa anak kecil atau ada orang tua di belakang. Kita lagi mau denger musik, kita bisa pencet quiet mode. Speaker di belakang tidak aktif, hanya di depan saja ya. Kemudian ada radio, kemudian ada media. Nah, media ini untuk, jadi di sini tuh ada kayak instrumen ya. Kalau di mobil ini kan ada relaxation mode ya untuk joknya yang kita bisa santai. Mungkin ketika lagi ngecas kita bisa tunggu di mobil sambil dengerin musik instrumen ini tuh ya. Kemudian kita bisa ada lagi namanya user manual. Kemudian juga ada pengaturan di sebelah sini. Oke, di dalam pengaturan juga masih ada shortcut dari yang di dalam tadi, yang di luar tadi ya. Itu di bagian head unitnya. Sekarang kita ke bagian meter cluster. Di bagian setirnya sini di sebelah kanan ada mode. Mode itu adanya di head unit untuk pilihan kayak Bluetooth dan lain-lain, bisa di setel. Kemudian juga di sebelah kanan ada Siri untuk Apple CarPlay, ada volume. Nah, ini volumenya naik turun di sebelah sini. Kemudian ini untuk aplikasinya ya, penggantian aplikasi, bintang untuk favorit dan gambar telepon untuk angka teleponnya. Oke. Nah, oke. Kemudian di sebelah kiri setirnya sini ada cruise control ya, yang bisa dipakai ketika kita lagi kecepatan konstan. Kemudian di sini ada pengaturannya, pengaturan MID yang gambar lembaran ini. Ada kapasitas baterai, kemudian juga ada line keeping assist, kemudian ada lagi power baterai berapa kilometer lagi jarak tempuhnya. Kemudian ada tripnya. Oke. Nah, ini ada tombol pengaturan radarnya juga. Kemudian ini ada line keeping assist ya. Dia akan berfungsi ketika di jalan, gambar setirnya di sini akan menyala. Kemudian setirnya juga bisa naik turun, tilt dan teleskopik ya. Pengaturannya melalui di sini. Ada 2 buah pedal shift di belakang setir. Kemudian juga ada tombol lampu, ada tuas lampu di sebelah sini. Ini untuk wiper. Kemudian untuk persnelingnya, perpindahan gigi transmisinya ada di tuas di bawah lampu ini ya. Jadi tuasnya udah nggak di tengah lagi. Dan di bagian sini juga dia sudah menggunakan soft touch. Di sini soft touch, di sini juga soft touch sama soft touch juga. Dan speaker mobil ini sudah dilengkapi oleh speaker Bose ya. Jadi menambah nyaman telinga pengendaranya maupun penumpangnya. Kita coba dengerin ya suara musiknya. Coba kita ke pengaturan dulu, kita masuk ke radio. Oke. Wow. Suaranya kalau pakai Bose sih nggak bakal kecewa ya. Coba kita masuk ke keren banget. Oke, kita kecilin lagi. Sekarang kita buka di bagian sun visor-nya. Dia ada yang unik nih di sun visor-nya Ioniq 6 ini. Dia lampunya ngumpet. Nah, dinyalain jadi cukup menerangi lah buat para pengguna dan pasangannya nanti yang di sebelah sini juga sama ada lampunya. Nah, ada kacanya juga, cukup membantu untuk touch up sebelum turun dari mobil. Jangan lupa sebelum ditutup dimatiin dulu lampunya. Kemudian di bagian sini ada lampu untuk tengah, dan ini juga sama kalau yang sebelah sini penumpang yang mau nyalain lampu tinggal dimatiin aja. Terus di sini juga ada lampunya saja tanpa lampu baca. Nah, di bagian tengah ini ada pembuka sunroofnya nih. Kita cukup tekan 1 kali, sunroofnya akan kebuka. Nah, di Ioniq 6 ini dia hanya sunroof aja ya, nggak panoramik, karena kalau dibuat panoramik nanti kebukanya malah nutupin kaca belakang, kurang estetik lah, kurang bagus gitu ya. Kalau ini kan ditutup, pada saat dibuka dia kacanya hanya sampai batas kaca belakang. Nah, di bagian kanan setir mobil Hyundai Ioniq 6 ini dia ada pembuka bagasi otomatis dari bagian depan, ada tombolnya di sebelah sini, ada pembuka untuk charge-nya, kemudian ada sensor parkir,
ada stability control, dan ini ada penyetelan spion juga. Ini arahnya ya. Ini untuk melipat spion, ini untuk penyetelannya. Oke, dan ini tuas transmisinya yang tadi Anto bilang, teman-teman. Nah, ini Anto harus injek rem dulu. Karena ketika kita putar ke atas, dia akan masuk ke D, otomatis mode D. Kalau kita tekan sekali, dia akan berubah jadi netral. Anto tekan sekali lagi, nah dia akan masuk ke mode mundur. Balikin lagi ke N, lalu pencet P aja buat parkir. Oke. Dan ini pengaturan kursi untuk Hyundai Ioniq 6 ya, dia sudah menggunakan elektrik untuk maju mundur, punggung, ketinggian kursi untuk diatur supaya bisa nyaman berkendaranya. Ini untuk paha, jadi posisi berkendaranya bisa sangat ergonomis. Bangkunya sudah dilapisi jok kulit, kemudian juga di karpet bludrunya ini sudah ada tulisan Ioniq 6. Di bagian sini banyak storage ya, bisa buat taruh barang. Di sini ada wireless charging, ada port USB, 2 buah cup holder, dan di sini ada auto hold. Ada pengaturan kacanya udah bukan di pintu ya, tapi keempat jendela ini otomatis naik turun ada di tengah. Tuh ya. Ada buat kunci jendela sama kunci pintunya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, kemudian ada 2 buah Type C USB nih. Jadi kalau buat handphone yang keluaran sekarang nih kan dia colokannya itu nggak lebar ya, tapi Type C-nya di depan belakang. Nah, di sini bisa nih ada 2 buah buat driver sama penumpang. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatiin ini di bagian belakang headrest-nya jok depan dia dibentuk seperti ini nih. Ya, enak sih kalau buat nyetir ya. Posisinya juga cukup ergonomis. Nah, nih posisi berkendaranya enak banget. Oke, di bagian depan cukup. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Sekarang kita udah ada di bagian belakang Hyundai Ioniq 6. Nah, di bagian handle pintu dia menggunakan soft touch. Ada pemanas kursi juga di sini, penghangat kursi. Kemudian juga ada pembuka tutup kaca otomatis naik turun. Ada buat naruh handphone juga di sebelah sini. Ada speaker, ada konsol juga buat naruh barang di bawah. Di depan sini ada jaring buat naruh barang. Dan tadi ini posisi berkendara Anto ya. Tinggi Anto kurang lebih 173 cm. Itu legroomnya lega banget. Dan di bagian headroom juga Anto pikir karena bagian ininya melandai ke bawah dia bakal mentok gitu. Tapi duduk Anto tegak gini masih oke lah. Masih ada 2 jari jaraknya. Jadi masih oke. Dan kalau mau duduknya agak santai dikit begini juga lebih enak. Malah headroomnya lebih lega. Headrestnya juga dia bentuknya sangat enak buat senderan kepala. Di bagian sini ada 2 buah kisi AC, ada 2 buah port USB Type C, tuh ya. Kemudian ada armrest sekaligus 2 cup holder yang bisa dibuka tutup. Ya, ini kenyamanan yang diberikan sama Hyundai Ioniq 6 untuk pengguna baris kedua. Dan satu lagi di bagian belakang sini nih, kalau teman-teman bisa lihat dia besar banget. Kalau kita mau naruh barang, ya layaknya sebuah mobil sedan ya. Kalau kita ada barang, pasti kan nggak mungkin kita lempar ke bagasi kayak bawa hatchback. Pasti ada yang kita taruh di sini, dan ini bisa muat banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga naruh barang di sini karena ini ada speakernya, ya. Oke, Anto rasa interiornya si Hyundai Ioniq 6 ini sudah cukup. Sekarang kita kesimpulan aja ya. Oke, kesimpulannya mobil ini Hyundai Ioniq 6 lebih bertenaga dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Dan dari desainnya juga mobil ini sudah sangat lebih futuristik dan lebih ergonomis dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Untuk mobil ini dibanderol di harga 1,2 miliar kurang 3 juta rupiah untuk warna hitam glossy seperti ini, hitam metalik. Tapi kalau teman-teman mau yang warnanya doff, itu ada penambahan harga di harga 3.500.000 rupiah. Oke? Jangan lupa buat semua teman-teman yang mau beli mobil Hyundai Ioniq 6 ini atau mobil lainnya bisa langsung hubungin tim marketing kita di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Kita lagi ada DP murah mulai 5%, bunga murah mulai 0%, angsurannya bisa panjang sampai 8 tahun,
Dan kita juga bisa melayani pembelian secara cash, secara kredit, secara COP kantor, cash bertahap, dan masih banyak promo lainnya yang ada di otr.id. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita supaya kita bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam menghadirkan berita-berita tentang mobil yang baru keluar di Indonesia. Follow juga Instagram kita di @otr.id, website kita di www.otr.id, dan kalau buat teman-teman yang mau pesan mobil ini bisa langsung chat nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sekian dari Anto, urusan mobil baru, klik otr.id aja. Dah.